perkenalkan, kami dari mahasiswa Universitas Tanjung Pura, Prodi D3 Perpustakaan. Saya sendiri Jessica Eva Tania, dan bersama dua rekan saya, Kiki Valenia dan Andre Melianis Abner. Jadi kami di sini ingin observasi mengenai perpustakaan di SDN 8 ini, gunanya untuk memenuhi tugas kuliah kami ya Bu. Iya. Jadi kami memilih SDN 8 ini untuk tempat observasi kami. Jadi kami memiliki beberapa pertanyaan. Jadi yang pertama itu, apa yang membuat perpustakaan SD 8 ini lebih baik dari perpustakaan yang lainnya, Bu? Yang saya perhatikan sih kalau lebih baik sih belum lah, standar lah ya. Tapi ada memang di bawah kami kelengkapan buku-bukunya, terutama buku-buku cerita untuk anak-anak. Buku pelajaran sih memang ada khusus buku pelajaran yang dibeli oleh Dana Bos. Tapi yang wawasan yang lebih luas istilahnya kayak macam buku cerita, buku sejarah, terus tentang buku filsafat, tentang buku keagamaan, terutama 5 agama itu sepertinya belum ada hanya sedikit lah Bu ya. Kemarin itu ada jilid berapa itu sampai itu. Nah gitu, karena sebagian kemarin juga ada banjir, ada sebagian rusak. Untuk 2 tahun ke belakang ini belum ada sama sekali kontribusi dari pihak pemerintah maupun dari pihak manapun, belum ada yang masuk ke sini gitu. Jadi mungkin perpustakaan ini memiliki keunikan Bu atau keunggulan yang bisa menarik dari perpustakaan lainnya gitu Bu. Kalau keunikan atau keunggulan di perpustakaan ini, bukunya tertata rapi meskipun tidak sesuai dengan keahliannya. Kami berusaha semaksimal mungkin karena dari pihak kami sekolah memang belum ada tim ahli dari pustakawannya. Tapi kami tetap berusaha Bu, Mbak, karena di sini ada jadwalnya ya Bu ya. Ada jadwalnya anak membaca, ratingnya dalam 1 bulan itu berapa, ada kami jumlahkan, selalu laporkan ke dinas. Terus kehilangan bukunya, terus buku yang rusak-rusak juga kami sortir. Apalagi keunggulannya, anak-anak ada motivasi untuk membaca sangat antusias sekali. Nah, untuk lebih membaca lagi, untuk membangun literasi anak, kami di kelas itu ada namanya pojok baca. Selain yang ada di sini, kami menyediakan pojok baca supaya anak-anak sambil istirahat sambil membaca. Nah, itu udah kami galakkan untuk menunjang dari perpustakaan. Kalau perpustakaan kan anak harus pergi ke perpustakaan. Nah, kalau di kelas kan sambil apa gitu santai, anak bisa baca buku. Nah, ini ada adik mahasiswa yang kampus mengajar memfasilitasi itu. Kami tugaskan itu. Nah, itu keunikan kami yang ada di 08 Pontianak Utara. Jadi keunikannya itu mungkin bisa diambil dari siswa-siswi SDN 8 ini yang antusias untuk membaca di perpustakaan ini ya Bu. Selanjutnya Bu, mungkin perpustakaan ini ada aset fisik yang dimiliki Bu? Aset fisik ini salah satu gedungnya ya, khusus memang perpustakaan. Terus lemari tempat bukunya belum juga terpenuhi dengan baik. Ada yang lama itu ternyata karena bukunya banyak tidak terkondisikan dengan baik, ambruk dia, tidak kuat. Karena sini pernah masuk air, jadi sebagian rusak. Nah, sebagian ada kalau yang aman gitu ya. Terus fasilitasnya ada komputer sama CPU udah rusak. Memang kami memerlukan sekali sih, karena udah lama namanya barang dipakai kan, udah rusak. Karena kalau kami ngelaporkan mau tidak mau harus ke TU untuk membuat laporan secara online ataupun filenya ke dinas gitu. Jadi memang sangat-sangat kurang. Bangku bacanya ini kan kurang, jauh dari harapan. Takkan mungkin anak baca sih, ini tuh anak-anak ada baca lewat, difasilitasi oleh mahasiswa untuk baca lewat alat digital gitu. Nah, itu kami sangat-sangat minim, jauh dari harapan lah, jauh dari kata baik kalau menurut saya. Iya Bu. Ya, tapi ada sih SD-SD yang memang
di bawah kami gitu. Nah itu menurut saya. Jadi kan menurut Ibu perusahaan ini bisa dibilang sangat minim ya Bu ya. Ya. Jadi mungkin ada respon positif dari pemustaka Bu mungkin? Ada kemarin respon positif itu kami harus mengajukan proposal untuk kekurangan yang fasilitas yang ada di sini segera melaporkan, karena kemarin ada beberapa kegiatan yang memang saya belum sempat untuk ngadap ke perpustakaan daerahnya Pak siapa itu kemarin. Nah, itu kami harus membuat proposal. Nah, proposalnya itu yang jadi kendala. Contohnya tuh macam mana, arahnya kemana gitu. Arahnya sudah jelas ke perpustakaan kota ya. Tapi contohnya tuh tidak ada untuk proposal itu gitu. Kurang komunikasi lah yang jelas. Kurang komunikasi. Iya, kurang komunikasi lah, karena yang saya perhatikan kayaknya perpustakaan SD ini kurang diperhatikan. Kalau kami minta dengan lisan sepertinya tidak terlayani lah. Harusnya pakai hitam di atas putih gitu. Ada proposalnya. Itu memang aturan ya. Iya Bu. Itu sih aturan. Tapi ya itu tadi lah kekurangan kami karena tenaga pustakawannya yang memang tidak ada. Saya selaku kepala sekolah sangat terbatas gitu. Seandainya pun ada tenaga pustakawan yang khusus, mungkin tinggal menghandle secara baik dan cepat gitu ya. Nah. Terus Bu, apa hal yang diperlukan untuk membuat perpustakaan SD ini lebih kompetitif? Ya pengennya saya selengkap-lengkapnya gitu ya, untuk kebutuhan perpustakaan anak sekolah gitu ya, sesuai dengan standar usia anak lah. Paling tidak kalau perpustakaan untuk taraf SD kan cerita anak, buku mata pelajaran, terus filsafat pun filsafatnya standar usia anak maksimal 12 tahun ya. Nah, gitu. Kalau 13 tahun kan tidak bisa ya, itu udah standar SMP itu. Terus ada buku-buku tentang tambahan itu selain mata pelajaran, tentang pertanian, muatan lokal, tentang budaya, banyak sekali saya rasa yang diperlukan lah. Jadi tuh Bu, apakah itu ada kekurangan dari tim pengelola perpustakaan di sini? Memang kurang itu saya tadi bilang, memang sangat kurang. Karena ilmunya tidak ke situ kan. Yang kami harapkan itu kan memang tenaga pustakawan, memang sesuai dengan tuntutan pemerintah, yang bekerja di pustaka harus linear juga dari jebolan pustakawan, yang ternyata yang ada tidak ujung-ujungnya kan Kebanyakan dia tuh dari SMU, misalnya dari sarjana yang berbeda, tidak sesuai dengan disiplin ilmunya itu loh. Bahasanya linear ya. Nah, kalau tidak linear kan istilahnya selalu itu tidak sinkron dengan kenyataan yang ada di lapangan, ya kan? Nah, gitu. Tuntutan dari ilmu yang didapat itu loh. Kalau dari pustakawan, artinya kan dia paham. Oh, ini arahnya ke sini. Ini yang harus ditata seperti ini. Ini harus membuat buku yang ini dikelompokkan masing-masing kelompoknya. Kalau yang ini kan menurut saya tidak sesuai. Boleh adik-adik amati itu ya. Pasti tidak sesuai. Misalnya filsafat seri 100 itu ya. Tapi belum tentu isinya kan filsafat campuran itu. Ada sebagian karena bukunya memang sangat minim, kurang. Nah, gitu kan. Beda dengan perpustakaan kampus kan. Sangat jauh karena di situ memang khusus ada tenaga pustakawan. Sebenarnya tenaga pustakawan tidak cukup satu juga. Satu administrasi, satu menangani si yang baca itu tadi. Bahkan kami nanti akan menghadirkan pustaka digital. Karena dananya belum ada. Sini nanti kalau sudah ada sekolah penggerak sudah ada, nanti akan kami itu kan tentang pustaka digital. Pustaka digital itu nanti kita menyewa tab bukunya, anak-anak tinggal baca lewat Android-nya. Itu dia pakai item. Satu item dia kasih buku 5. Nanti anaknya pun nyewanya 5 orang. Dikasih waktu dengan berapa nanti tinggal memberikan.
Itu mungkin lebih praktis sesuai dengan kemajuan sekarang kali ya. Iya. Nggak harus manual kita minjam buku gitu. Tapi nanti ke depannya, tahun depan paling tidak akan saya hadirkan perpustakaan digital namanya. Oh iya, Bu. Jadi anak tinggal membaca lewat Android-nya. Bisa kan kalau kayak itu kan bisa dari rumah, dia juga bisa belajar. Iya, bisa belajar. Nanti ada senggang waktunya untuk mengembalikan. Iya. Iya. Kalau tidak mengembalikan dia akan dengan sendirinya. Kalau misalnya apa ya kemarin sudah ada pelatihannya tuh kemarin. Udah masuk rencana saya tahun depan akan kami tambah pustakaan digital. Mungkin kalau pustakaan digital kan tempatnya enggak boros. Di situ tinggal kita ngeklik gitu ya. Nah, itu. Bu, seperti yang Ibu bilang kan aset fisik yang dimiliki perpustakaan ini seperti yang ada dalam perpustakaan ini kan, Bu. Jadi menurut Ibu mungkin perpustakaan SDN 8 ini membutuhkan aset fisik gitu, Bu, yang dibutuhkan. Sangat membutuhkan. Terutama tempat buku, rak buku, meja untuk membaca anak-anak, terus fasilitas elektronik untuk merekap keluar masuknya buku dan pinjam masuk anak-anak minjem buku, itu kan sangat diperlukan. Kalau untuk manual sih kami lengkap lah, ada. Yang masalahnya itu harus ada printer, harus ada layar komputernya, ada LCD-nya, itu sangat-sangat diperlukan kan untuk saat sekarang. Udah memang dituntut itu, tapi kami dalam keadaan rusak belum terbeli. Nanti bisa terbeli mungkin tahun akan datang atau 2 tahun yang lagi. Karena masih ada yang sangat-sangat urgen sekali yang harus diprioritaskan dibeli. Iya. Kalau SD ini kan perpustakaan, apalagi pandemi ini kan, masih sangat vakum lah pembacanya. Tapi kalau waktu tatap muka lancar gitu sih, anak-anak sangat antusias ya, Bu ya. Ibu nih petugasnya sangat antusias. Ini sambil nyambil ibunya nih, enggak fokus ini. Karena kurang tenaga itu tadi terbentur juga biaya akomodasi untuk Pengelola perpustakaan. iya mengelola perpustakaan itu sangat kompleks sih, Mbak. Banyak sekali kekurangan kami nih. Iya, Bu. Jadi, Bu, menurut Ibu yang menyebabkan kerugian di perpustakaan ini itu apa, Bu? Kerugian ketika kemarin ada banjir, terus ada buku yang dimakan rayap, Oh iya, Bu. sebagian buku dimakan rayap, terus buku-buku lama itu yang dimakan rayap tuh. Kerugian material ada beberapa kemarin kemalingan juga ya. Malingan. Ya, kemalingan, dibobol maling, ada beberapa yang hilang gitu ya. Alat elektronik terutama. Ada CPU, ada layar LCD, ada juga printer, ada beberapa yang hilang. Gitu. Terus, Bu, menurut Ibu dengan bagaimana Ibu mengatasi kerugian tersebut? Mengatasi kerugian tersebut kita paling tidak harus lapor ya ke polisi. Lapor ke polisi, terus nanti ke aset. Bagian aset nanti akan melaporkan bahwa ada bukti kehilangan. Lapor polisi juga ada pelaporannya, hilang tanggal berapa, hari berapa, difoto, dilaporkan ke polisi. Setelah ketemu yang bersangkutan, saya minta kembalikan. Meskipun tidak sepenuhnya bisa kembali. Nah, nanti kami ajukan paling tidak ke dinas. Alhamdulillah kemarin dapat gantinya ya. Chromebook ada 3, layar LCD ada 3, terus ada printer ada 3. Itu cara saya. Selain itu, cara saya juga ada mengalokasikan ke dana Bosnas. Iya. Untuk yang seperti kebanjiran tuh bagaimana? Untuk mengatasi kebanjiran saya naikkan bukunya tuh, Mbak. Tuh yang bawah enggak saya isi. Nah, yang bawah enggak saya isi. Karena kemarin banjir senggan situ ya, Bu ya, ke mata kaki ya. Nah, kemarin salahnya kami tuh karena kami enggak tahu, pokoknya tiap Desember itu banjir. Nah, makanya buku-buku enggak akan dikondisikan di bawah. Nah, Mbaknya lihat kan kosong tuh di bawah. Gitu tuh.
kami naikkan. Nah, meskipun banjir gitu kan, yang atas nggak kena. Iya. Yang kemarin kena kan rata-rata ke bawah tuh, habis. Buku-buku baru pun habis. Sebagian kami jemur, yang sebagian dibuang, nggak bisa terpakai. Terus bagaimana dengan buku-buku yang dimakan rayap, Bu? Dimakan rayap itu kalau kami laporannya habis apa? Dilenyapkan. Untuk aset dilenyapkan. Kita iya, foto, dilenyapkan. Oh, Memang dibuang karena tidak layak. iya. Pelenyapannya itu pun kami laporkan, difoto ke dinas. Berbagai laporan, tidak boleh sembarangan. Iya. Kalau memang kata dinas oke, memang itu barang dilenyapkan, silakan. Ada berita acaranya juga. Nggak bisa sembarangan. Main buang-buang gitu nggak bisa sembarangan, ya. Nggak boleh karena itu aset negara. Harus Apapun, ya. Apapun itu. Kalau hilang juga paling enggak ada laporannya. Kalau dia rusak, barang itu nggak boleh dibuang, disimpan. Tapi kalau buku nggak bisa disimpan. Rusak ya buang, dibakar karena udah hancur sama sekali. Kalau barang rusak kita simpan. Kemalingan kemarin ada yang dikembalikan, tapi biarpun dalam keadaan itu ya ada bangkainya disimpan, tidak boleh hilang. Jadi Bu, mungkin hanya itu saja pertanyaan-pertanyaan dari kami mengenai observasi perpustakaan ini. Ya. Jadi kami mau berterima kasih kepada Ibu karena telah mengizinkan kami untuk melakukan observasi di SD 8 ini. Ya, makasih, selamat. Makasih ya, Bu. Makasih juga sama Ya, staff-staff. terima kasih kerjasamanya. Semoga menjadi motivasi kami untuk dengan adanya adik-adik hadir di 08 Pontianak Utara, Dua Tulayang. Dengan adanya kehadiran saya juga bisa memetik ilmu yang mungkin kalau untuk perpustakaan sekarang lebih maju daripada perpustakaan kami. Minta juga masukannya, minta juga ilmunya untuk kemajuan kita bersama di dunia pendidikan gitu ya. Mudah-mudahan adik-adik bisa selesai dengan baik, kami harapkan, dan nantinya ke depannya bisa kami mengisilah, adik-adik bisa mengisilah kekurangan kami yang ada di semua lembaga pendidikan, terutama di satuan pendidikan sekolah dasar yang memang sangat jauh dari kebutuhan tenaga perpustakaan. Memang kami tunggu-tunggu itu. Kami semua kepala sekolah berharap sekali seperti itu, kapan ya ada tenaga perpustakaan yang benar-benar ahli gitu, bisa mengelola perpustakaan di sekolah dasar. Mungkin kalau di SMP ada ya, SMP beda, SMA beda, apalagi perguruan tinggi lebih beda lagi. Nah, SD ini sangat-sangat minim sekali tenaga itu gitu. Jadi kami sangat-sangat menunggu untuk adik-adik untuk segera selesai lulus dan bisa diaplikasikan ilmunya ke sekolah-sekolah yang memang kekurangan dari tenaga pustakawan itu. Saya berharap gitu. Makasih kerjasamanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.